Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Muslim Hamdi, di channel YouTube RT 001. Kali ini saya kembali menyapa kawan-kawan, menyapa warga RT 001, tentu dengan membawa suatu informasi yang penting untuk saya bagikan dengan kawan-kawan semua, dengan warga RT 001. Yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 24 September, kita semuanya, terutama warga Provinsi Kepulauan Riau, akan memperingati hari ulang tahun berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang ke-21 tahun. Provinsi yang ke-32 dari semua provinsi yang ada di Indonesia, provinsi yang sempat diklaim oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir, sebagai wilayah yang harusnya diambil kembali oleh Malaysia. Kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia bahwasanya Malaysia tidak punya sejarah ataupun tidak punya dasar hukum yang jelas dalam mengklaim ataupun mengakui bahwasanya mereka mempunyai hak untuk mengambil kembali Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian daripada negara Malaysia. Saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu merupakan provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Riau. Jadi kawan-kawan, di Indonesia ini ada dua provinsi yang menggunakan nama Riau, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bedanya adalah, jika Provinsi Riau itu adalah Riau Daratan, maka Provinsi Kepulauan Riau itu adalah Riau Kepulauan. Kemudian berangkat dari Provinsi Riau atas inisiatif dari masyarakat Kepulauan Riau, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, maka muncullah ide untuk memekarkan Provinsi Riau menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Tentu hal ini dilatar belakangi disebabkan oleh beberapa faktor, mau itu faktor geografis, faktor ekonomis, faktor politik, dan seterusnya. Tentu yang masyarakat umum tidak asing adalah kenapa perlu adanya pemekaran, tentu karena jarak tempuh ataupun luas wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Riau pada saat itu yang terlalu luas, sehingga menjadi hambatan dalam proses pelayanan publik, dalam proses pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian ide untuk memekarkan Provinsi Kepulauan Riau itu menjadi provinsi sendiri di luar daripada Provinsi Riau mencapai puncaknya pada tanggal 24 September 2002, di mana pada saat itu secara de jure dan de facto Provinsi Kepulauan Riau diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman, itu memiliki 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Sementara 2 kotanya itu ada Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 52 kecamatan dan 290 desa kelurahan yang tersebar di setiap wilayah, di setiap pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian berbicara tentang Provinsi Kepulauan Riau, kawan-kawan, ada hal yang menarik, ada hal yang unik. Yang ini adalah fakta yang perlu kawan-kawan semua tahu tentang Provinsi Kepulauan Riau. Di luar daripada wilayahnya yang merupakan provinsi terbaru, provinsi yang dimekarkan dari provinsi asalnya, yaitu Provinsi Riau.
Fakta yang pertama adalah Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak yang ada di Indonesia. Jadi kawan-kawan, jumlah provinsi yang ada di Kepulauan Riau itu adalah 2.408 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil. Sementara di antara 2.408 pulau tersebut, ada 30% pulau yang belum bernama dan belum berpenghuni. Tentu ketidakpunyaan nama dan tidak ada penghuninya ini disebabkan oleh beberapa faktor geografis, faktor ekonomis, faktor geologis, dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan pulau-pulau tersebut diisi oleh masyarakat Kepulauan Riau ataupun masyarakat luar yang bermigrasi ke Kepulauan Riau. Jadi di antara 2.408 pulau tersebut, terdapat 614 pulau yang belum bernama dan belum berpenghuni. Kemudian, di antara pulau-pulau tersebut, terdapat pulau-pulau besar yang terkenal, yaitu Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Lingga, Pulau Natuna, Pulau Dabo, Pulau Singkep, kemudian Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan lain sebagainya. Kemudian di antara pulau-pulau ini, teman-teman, ada ketidakmerataan yang terjadi. Karena yang perlu kawan-kawan ketahui, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau itu jumlahnya sekitar 2.055.278 jiwa. Yang 50% dari jumlah penduduk tersebut itu terpusat ataupun berada di Kota Batam. Jadi di Provinsi Kepulauan Riau terjadi pergumpalan penduduk ataupun pengumpulan penduduk yang terpusat di Kota Batam, yang memang disebabkan oleh beberapa faktor ekonomis, geografis, karena memang tentu ketika orang itu memutuskan untuk pindah ke suatu tempat ataupun tinggal di suatu tempat, tentu mereka memikirkan tentang bagaimana pekerjaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pendidikan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Tentu Kota Batam menjadi salah satu pilihan yang sangat strategis untuk warga Kepulauan Riau yang berbicara tentang berbagai hal tadi mengenai kehidupan mereka. Tentu bicara tentang kehidupan yang layak. Karena memang Batam terkenal sebagai kota industri yang memang memiliki sedikit kemudahan untuk berbicara mengenai pekerjaan dan lain sebagainya dibandingkan dengan wilayah-wilayah kota dan kabupaten yang lain. Kemudian yang kedua, luas daerah di Provinsi Kepulauan Riau itu didominasi oleh lautan. Dominasi yang luar biasa sebetulnya kawan-kawan, karena 96% dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu adalah lautan. Baru sisanya 4%-nya itu adalah daratan. Maka tidak heran jika Provinsi Kepulauan Riau itu dijuluki sebagai provinsi kepulauan, sebagai provinsi maritim, karena memang ia memiliki jumlah pulau dan luas lautan yang begitu besar dibandingkan luas daratannya. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu, kawan-kawan, 8.201,72 km persegi, dengan luas lautnya sebesar 7.873,65 km persegi, dan luas daratannya itu adalah sekitar 328,7 km persegi. Artinya, luas wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau hanya diisi oleh daratan yang ya sekecil itu gitu, 4% dari luas wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Maka sudut pandang ataupun paradigma warga Kepulauan Riau, masyarakat Kepulauan Riau mengenai wilayah mereka itu bukan laut sebagai, mereka mengatakan laut itu bukan sebagai pemisah wilayah, tapi sebagai penghubung. Jadi paradigma masyarakat Kepulauan Riau itu laut itu sebagai penghubung di antara
wilayah-wilayah daratan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bukan sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung. Maka tidak heran jika kebanyakan masyarakat Kepulauan Riau itu bermata pencaharian ataupun memanfaatkan sumber daya alam di sektor laut sebagai pekerjaannya ataupun sebagai tempat yang bisa mereka jadikan sebagai tempat mereka untuk bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Artinya mereka memanfaatkan kondisi geografis yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga, Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki dua bahasa harian, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Indonesia karena secara nasional pemerintah atau negara menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam interaksi antar warga negara se-Indonesia. Kemudian bahasa Melayu itu merupakan bahasa warisan daerah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, karena memang merupakan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi Melayu yang mayoritas diisi oleh masyarakat Melayu. Namun bukan berarti di Provinsi Kepulauan Riau kita tidak menggunakan ataupun tidak memiliki bahasa-bahasa yang lain, karena di Provinsi Kepulauan Riau itu juga dihuni oleh suku-suku yang lain seperti suku Bugis, suku Minang, suku Batak, suku Cina, dan lain-lain. Artinya, ya Provinsi Kepulauan Riau juga seberagam itu. Hanya saja memang mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian penggunaan dua bahasa ini selain dikarenakan karena faktor historis ataupun faktor hukum, ya juga disebabkan oleh faktor geografis. Karena Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan provinsi yang memiliki kedekatan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, di mana kedua negara tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka. Malaysia dan Singapura masih satu rumpun dengan masyarakat Kepulauan Riau itu, yaitu rumpun Melayu. Jadi tidak heran jika dalam interaksi kedua negara tersebut, masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu. Karena ketika kedua negara tersebut ataupun masyarakat Kepulauan Riau bepergian ke kedua negara tersebut, terkadang ketika mereka bertemu dengan orang Melayu, entah mereka menggunakan bahasa Melayu ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Karena perbedaan antara bahasa Melayu dan Indonesia itu tidak jauh. Toh memang kan bahasa Indonesia itu diambil merujuk daripada bahasa Melayu, yang pada saat itu merujuk pada kitab pengetahuan bahasa yang ditulis oleh Raja Ali Haji, bangsawan Melayu, pahlawan yang berasal dari tanah Melayu. Gitu. Kemudian, fakta yang keempat adalah, yang perlu kawan-kawan ketahui, bagi kami, masyarakat Kepulauan Riau, bepergian ke luar negeri itu lebih murah daripada kita bepergian ke ibu kota Indonesia, di Jakarta, ataupun di wilayah-wilayah sekitarnya seperti Jawa, dan lain-lain. Bayangkan kawan-kawan, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan sekitarnya, kalau kita mau ke Singapura, kita lewat Batam menuju Singapura, itu bisa kita tempuh dengan menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh sekitar 50 menitan dengan ongkos sekitar 250.000, itu di luar paspor. Sementara kalau kita ke Jakarta, kalau kita menggunakan pesawat, itu bisa dengan harga tiket yang 1 jutaan ke atas, dengan jarak tempuh 1 jam 40 menit. Ada yang lebih murah, kita menggunakan kapal, itu kalau dulu saya menggunakan kapal Kelut, dengan harga 300, namun waktu tempuhnya adalah sekitar 2 hari 3 malam. Artinya, bagi masyarakat Kepulauan Riau, terutama yang tinggal di wilayah Batam dan sekitarnya, lebih mudah dan lebih murah kita pergi ke Singapura daripada kita pergi ke ibu kota Indonesia, Jakarta, yang sekitarnya. Gitu. Karena memang posisi geografis negara Singapura itu tepat berada di depan kota Batam. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin nanti berada di Batam atau bahkan yang tinggal di Batam,
itu bisa melihat bagaimana megahnya bangunan-bangunan yang ada di Singapura, bahkan pergerakan lalu lintas lautnya, transportasi lautnya, bagaimana di depan pelabuhan itu dapat terlihat dari kota Batam. Jadi bagi kami, melihat Batam itu adalah wisata yang murah, tanpa kita harus pergi ke, melihat Singapura itu adalah wisata yang murah kalau kita dari Batam, karena kita hanya menyaksikan bagaimana megahnya Singapura dari lewat kota Batam saja, begitu. Kemudian, fakta menarik yang kelima adalah berkaitan dengan hal yang tadi, ternyata banyak yang mengira kalau ibu kota Provinsi Kepulauan Riau itu adalah kota Batam. Padahal kawan-kawan, secara sah, secara administratif, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau itu adalah kota Tanjung Pinang yang disahkan pada tanggal 1 Juli tahun 2004. Kota Tanjung Pinang itu berada di Pulau Bintan, tepatnya itu di sebelah Pulau Batam, di sebelah kota Batam. Tentu kenapa Batam itu menjadi kota yang selalu dikira sebagai ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, karena memang eksistensi kota Batam itu lebih tinggi daripada eksistensi kota Tanjung Pinang itu sendiri sebagai ibu kota yang sebetulnya, bahkan lebih eksis lagi kota Batam daripada nama Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Karena kalau bagi kami, warga Kepri, warga Kepulauan Riau yang berangkat, atau misalnya kami bepergian ke luar kota nih, ke Jakarta, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Pekanbaru, dan lain sebagainya, maka ketika orang bertanya asalnya kita dari mana, kemudian kita jawab dari Kepri ataupun dari Tanjung Pinang, maka orang yang memang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, mereka tidak tahu Kepulauan Riau itu di mana. Mereka mungkin mengiranya Riau, sementara antara Kepulauan Riau dengan Riau itu berbeda. Tapi ketika kita sebutkan lagi, kita tuh Provinsi Kepulauan Riau itu di Batam, mereka baru tahu. Nah, itulah bukti bahwa eksistensi kota Batam itu lebih tinggi daripada nama Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, misalnya, kota Batam itu sangat maju, sangat pesat pembangunannya. Karena memang di antara berbagai wilayah kota kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan dengan Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri, pembangunan kota Batam itu lebih pesat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Hal ini tentu disebabkan karena memang pendapatan daerah yang besar, karena Batam sebagai kota industri, kota yang dihuni oleh 58% dari jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi pemerintah kota Batam untuk bisa melakukan pembangunan secara pesat, secara berkelanjutan, dibandingkan dengan wilayah kota kabupaten lain yang memang mereka memiliki keterbatasan anggaran yang lebih daripada kota Batam. Kemudian faktor yang kedua, orang luar Provinsi Kepulauan Riau itu mengenal Batam itu sebagai tempatnya barang-barang murah, terutama barang-barang elektronik. Karena memang barang-barang impor yang masuk ke Batam itu mereka tidak dikenakan pajak atau bebas cukai. Karena Batam merupakan wilayah zona perdagangan dan pelabuhan bebas, sehingga barang-barang impor yang masuk ke Batam itu mereka dibebaskan dari pajak pertambahan nilai, dibebaskan dari pajak barang dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi saya tegaskan kepada kawan-kawan semua bahwa secara sah, secara administratif, secara de jure dan de facto bahwa ibu kota Provinsi Kepulauan Riau itu adalah kota Tanjung Pinang yang disahkan pada tanggal 1 Juli tahun 2004. Jadi untuk kawan-kawan yang berada di luar Provinsi Kepulauan Riau, jangan sampai salah lagi mengira bahwasanya Batam itu adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau.
Nah, kemudian muncul pertanyaan, kan Batam sudah maju, kenapa ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tidak di Batam saja? Sehingga orang lebih mudah untuk tahu Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ibu kotanya juga lebih maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Tentu kalau kita bicara mengenai kenapa Tanjung Pinang yang ditetapkan sebagai ibu kota, tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang tentu ini kita bicara tentang sejarah yang panjang. Tapi bagi kita, secara keilmuan, kita bisa mendeteksi bahwa salah satu penyebab kenapa Tanjung Pinang yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, karena pertama tujuannya untuk agar adanya pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu tidak terpusat di Batam, tapi juga dilakukan pemerataan di wilayah-wilayah lain, yang dimulai dengan penetapan ibu kota di kota Tanjung Pinang. Gitu. Tentu ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya. Kemudian ada fakta yang keenam adalah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan perdagangan bebas atau yang kita kenal bahasa internasionalnya itu adalah Free Trade Zone atau FTZ, dan bahasa nasionalnya itu adalah ditetapkan melalui undang-undang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang disingkat dengan KPBPB. Jadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah kawasan di mana pedagang itu dibebaskan dari bea cukai, dari pajak pertambahan nilai atau PPN, dari pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Tentu kebijakan mengenai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas ini memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk menjaga daya saing perdagangan internasional Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia. Nah, kemudian yang mewakili dari Indonesia untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas adalah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kawan-kawan ketahui, tapi tidak semuanya wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu ditetapkan sebagai kawasan FTZ ataupun kawasan perdagangan bebas. Hanya ada 4 kota. Ada 4 kota dan 2 kabupaten, yaitu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun. Jadi ada 4 wilayah, 2 kota dan 2 kabupaten. Di antara keempat wilayah ini, kawasan perdagangan bebas yang sudah menyeluruh, yang sudah optimal di dalam pelaksanaan itu adalah Kota Batam. Karena Kota Batam yang merupakan kota pertama yang menjadi kawasan FTZ dibandingkan wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, salah satu dampak dari adanya kawasan FTZ ini tadi, seperti yang saya ceritakan pada fakta yang kedua tadi mengenai keberadaan barang-barang yang murah. Karena memang barang-barang impor yang masuk ke Batam itu tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan cukai. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui, kenapa ini menjadi menarik? Karena di Indonesia hanya ada 2 wilayah yang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang pertama di Kepulauan Riau, yang terdiri dari 4 kabupaten kota. Yang kedua itu ada di Sabang. Sabang itu letaknya di ujung Sumatera, di ujung barat Indonesia. Jadi kalau orang tahu Aceh, maka di daerah situ, tepatnya di titik 0 km. Jadi disitulah letaknya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas selain Kepulauan Riau. Tentu penetapan 2 wilayah ini sebagai kawasan perdagangan bebas ada penyebabnya. Salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pintu depan yang sangat strategis yang ada di Indonesia, karena Provinsi Kepulauan Riau ini berhadapan dan bersebelahan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya, Singapura, Malaysia, yang memang ini merupakan kawasan lalu lintas dari perdagangan internasional. Nah, kemudian dari
kondisi geografis yang sangat strategis ini ditetapkan sebagai pemerintah dengan cara menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan bebas, sehingga hal ini bisa mengoptimalkan daya saing perdagangan Indonesia sehingga bisa meningkatkan perekonomian negara. Kemudian fakta yang ke-8 adalah, fakta yang ke-7 adalah Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki ikon yang sangat unik, yaitu kalau kawan-kawan pernah ke Tanjung Pinang, baru sampai di pelabuhan itu kawan-kawan sudah dihadapkan dengan salah satu bangunan berbentuk kayak siput atau yang kami sebut dengan gonggong. Itulah ikon dari Provinsi Kepulauan Riau yang dinamakan sebagai Gedung Gonggong. Lalu letaknya di tepi laut Kota Tanjung Pinang. Jadi perlu kawan-kawan tahu, Gedung Gonggong ini dibangun terinspirasi dari salah satu nama makanan khas dari Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan makanan yang dihasilkan dari kekayaan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bentuknya seperti siput, tapi berbeda dengan siput, itu namanya gonggong. Biasanya diolah oleh masyarakat Kepulauan Riau itu untuk makanan mereka. Maka Gedung Gonggong ini merupakan ikon makanya Gedung Gonggong ini dijadikan sebagai ikon dari Provinsi Kepulauan Riau, karena memang makanan gonggong ini merupakan olahan khas dari masyarakat Kepulauan Riau yang diambil dari kekayaan sumber daya alam sektor laut yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau Gedung Gonggong itu adalah ikon pariwisata dari Provinsi Kepulauan Riau, maka makan gonggong itu merupakan ikon dari pariwisata kuliner yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi untuk warga yang di luar Kepulauan Riau, ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, terutama Kota Tanjung Pinang, jangan lupa menyantap ataupun mencoba makanan khas Kepulauan Riau, yaitu gonggong. Itu mudah untuk kawan-kawan temukan di mana saja. Walaupun ada satu hal yang sebetulnya unik. Jadi sekilas kalau kita melihat Gedung Gonggong itu dari tampak depan, itu kadang bentuknya seperti Ultraman. Jadi kadang candaan saya juga dengan teman-teman dulu ketika di Tanjung Pinang, jadi memang melihat Gedung Gonggong itu sekilas seperti Ultraman. Tapi kalau dari samping memang bentuknya menyerupai gonggong, tapi kalau dari depan sekilas agak mirip seperti Ultraman. Ya mungkin memang ini disengajakan untuk menjadi daya tarik orang. Jadi ada perpaduan antara kearifan lokal dengan kearifan dunia, yaitu Ultraman yang memang sudah terkenal. Itu terinspirasi dari salah satu cerita ataupun ikon yang ada di internasional, yaitu mengenai film-film dulu lah gitu loh. Nah kemudian fakta yang terakhir adalah fakta yang ke-8. Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan miniatur dari Indonesia. Miniatur Indonesia sebagai negara kepulauan, miniatur Indonesia sebagai negara maritim. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa 96% dari luas wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu adalah lautan, 4% yang adalah daratan. Maka tidak heran jadi jika saya mengatakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu merupakan miniatur dari Indonesia sebagai negara maritim. Jadi jika Indonesia adalah negara maritim, maka miniatur dari maritimnya Indonesia itu adalah Provinsi Kepulauan Riau. Nah kemudian Provinsi Kepulauan Riau ini juga miniatur dari Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi, 12% dari jumlah pulau yang ada di Indonesia itu berada di wilayah Kepulauan Riau. Jadi dari banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia itu,
paling banyak ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian disusul oleh Papua Barat, Maluku, NTT, dan seterusnya. Nah, mungkin ini saja informasi ataupun fakta menarik yang saya tahu mengenai Provinsi Kepulauan Riau. Penting bagi saya untuk membagikan informasi yang saya tahu ini kepada kawan-kawan semua, kepada warga RT 001, karena ketika kita mengetahui suatu informasi, bagi saya penting untuk saya bagikan ataupun saya transfer dengan kawan-kawan semua supaya ada perpindahan pengetahuan ataupun ada perpindahan informasi. Jadi pun ketika ada informasi-informasi ataupun pengetahuan yang saya miliki tidak sesuai atau sedikit kurang tepat dan kawan-kawan lebih tahu daripada itu, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar informasi melalui komentar ataupun bahkan kita bahas secara langsung. Terakhir, berhubung kita sudah memasuki bulan September, saya, Muslim Hamdi, melalui channel YouTube RT 001 mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun untuk Provinsi Kepulauan Riau yang ke-21. Mudah-mudahan di umur yang ke-21 tahun ini, Provinsi Kepulauan Riau melalui tangan-tangan pemerintah, tangan-tangan pemuda, tangan-tangan masyarakat, tangan-tangan semua elemen daerah Provinsi Kepulauan Riau bisa menjadikan Provinsi Kepulauan Riau semakin maju, semakin jaya, semakin makmur, semakin terjadinya pemerataan pembangunan. Kemudian seperti yang dislogankan atau ditemakan di dalam ulang tahun yang ke-21 ini, ekonomi semakin maju dan Kepri semakin berbudaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.